Melisa. Selamat pagi, Ibu. Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sebelum kita belajar hari ini, kita bisa menunjukkan dari doa. Kita belajar hari ini. Saya dua dan langsung kita mulai dengan kita, mulai kesempatan yang nanti kita. Sebelum itu ingin saya berdoa bagaimana seperti saya doa Katolik yang lainnya bersuka. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau telah menyertai kami dan kami masing-masing hingga Engkau membuat kami lembaga pendidikan kita dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami mulai kegiatan belajar mengajar kami minta tuntunan kiranya menyertai dan segala kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ampuni setiap salah dosa kami, baik dosa pikiran, perbuatan kita ketaatan. Hanya itu adalah permohonan kami sampaikan kepadamu dan kata Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Sudah buku? Sudah. Semua sudah ingat kita pelajaran apa? Sudah. Angka penting? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingatkan kembali adik-adik terkait aturan kelas ya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan di dalam kelas ini ada berapa? Di sini saya tuliskan berapa. Yang pertama, bisa lihat semua di sini. Aman. Menghargai guru dan sesama. Yang kedua, meminta izin ketika ingin meninggalkan kelas. Yang ketiga, saling menjalankan kelas. Dan yang terakhir, menjalankan kelas. Mohon diingat ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah murid mampu menggunakan sistem pengukuran dalam berbicara. Sudah? Minggu sebelumnya kan sudah ada di sana kan toh? Yang tujuan pembelajaran. Kita masuk ke persepsi. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Jarak bumi ke matahari itu, sampai bisa baca? Ya. Nah, supaya gampang bagaimana kita menuliskan angka yang sebanyak ini ke dalam angka yang lebih singkat dan cara bacanya cepat, tidak buat kita bingung. Ada yang tahu? Yang ini. Cara penulisan ke dalam angka ininya, hasilnya. Ada yang tahu? Berapa? Jadi kita bisa tuliskan ke 1,496 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pangkat 8 ya? Positif? Bukan negatif? Sudah? Jadi kalau begini berarti kita cepatkan atau 1,496 kali 10 pangkat. Kalau kayak ini kan kita masih bingung kok? Sudah? Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sementara ini bagaimana cara penulisannya? 9,1 kali 10 pangkat min berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sudah? Berarti pangkat min 28. Paham tidak? Kalau paham kita lanjut, ini hanya gambaran awal untuk membuat adik-adik bisa paham terkait pembelajaran angka penting dan notasi ilmiah. Oke, selanjutnya ini ada video, tolong adik-adik nonton dan pahami lebih. Dan bagaimana kalau kita pada saat melakukan pengukuran kita selalu membaca atau selalu menempatkan objek, itu akan berpengaruh pada hasil pengukuran. Okay, in this video we'll be looking at one type of measurement error we might come across
whether you're a human being using a physical measuring device like this ruler here. So say we want to measure the width of this block, with the right ruler of the block. And from where you are right now, you say the measurement is right here. Which gives us a measured width of 2.6 centimeters. But if we get a little closer to the picture, we see that we're actually off by a little error. And again, this error comes from the fact that we use our eyeballs with a ruler that only gets as accurate as millimeters. So it's like our eyes have done some rounding already. We've actually rounded it to the nearest millimeter we could see. So the question now is, well, how bad could this error be? What's the worst that could possibly happen here? Well, it's reasonable that if the real width of the block is anywhere inside this red zone here, which is here we can see that the absolute error that arises this way is all. Kita kembali ke ini. Nah, dari video yang tadi kalian baca ini nonton. Dapat pertanyaan di bawah, kalau kita salah sedikit saja waktu membaca hasil pengukuran, apa yang bisa terjadi? Perasaan saya sudah jelaskan. Itu kemungkinan kesalahan pembacaan hasil pengukuran. Kalau kita salah baca berarti nilai lebih besar. Kalaupun bisa juga lebih kecil. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Oke. Buka halaman itu di situ. Berapa? 30. Nah, untuk kita mengetahui materi angka penting dan notasinya, di sini saya sudah meriset beberapa materi. Di mana yang dimaksud dengan angka penting sendiri itu adalah, ada yang tahu sebelumnya? Ada di sini. Jadi yang dimaksud dari angka penting itu adalah semua angka dalam hasil pengukuran yang menunjukkan tingkat kelebihan alat ukur dan pengukuran. Jadi dalam hasil pengukuran itu ada dua definisi. Contoh 9,1. Nah, yang dimaksud dari ini adalah angka taksiran. Kenapa dikatakan dengan angka taksiran? Karena kita masih bingung sebenarnya itu nilai punya satu atau tidak. Jadi dinamakan dengan angka taksiran. Kalau di sini disebut dengan angka pasti. Karena memang itu pasti 9. Hanya ada punya koma itu yang kita masih bingung, makanya dinamakan dengan angka taksiran. Dan fungsi dari angka penting itu untuk menunjukkan kriteria pengukuran, menghindari kesan salah pengukuran saat kita katakan bahwa itu akurat atau tidak. Sudah? Saya kurang lebih. Ini sebenarnya aturan angka pentingnya, asal tulis. Ini aturan angka penting. Di buku situ kan ada 5 aturan angka penting toh. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 1, 2, 5. Nah, ini kan tidak ada angka penting toh. Berarti ada berapa angka penting? 3. Selanjutnya 9,87. Tidak ada 0 kan? Berarti ada berapa angka penting? 3. Kita lanjut ke aturan yang kedua. Artinya, contoh kayak ini kalau berdua laki-laki satu bitengan, itu anggap semua perempuan begitu rasanya. Yang kami cari tahu kalau terlihat tidak jelas ya dianggap perempuan. Betul tidak? Salah satu menit. Jadi ini 204. 0 di antara angka 2 dan 4. Berarti iya. Dia sebelah ada 2, dia punya sebelah ada 4. Nah, 5007 ini juga ada 4 angka penting. Di sini kalau kita bilang ini tidak angka penting, nah dia sebelah ada 5. Hanya dari jam sebelah loh, tapi jam sebelah ada 5. Berarti dia termasuk angka penting. Ini pun mau yang sebelah. Jam sebelah ada 7. Kecuali jam sebelah ada 0. Ya, dia termasuk dalam angka penting. Termasuk yang ketiga lihat tidak? Bisa lihat tidak? Tidak. Ibu jawab. Yang ketiga, jadi gampangnya di sini saya tuliskan di sini bilang 0 di belakang angka tanpa koma dianggap tidak penting kecuali diberi tanda strip di atas dan di bawah, biasanya di bawah. Sudah? Jadi 2.500 ini ada berapa angka penting?
Kalau 3, contoh kalau begini 2.500. Berarti ada berapa penting? 3. Mana diberi tanda? Sudah? Kita masuk yang 4. Nol. 2 adalah angka penting. Jadi di sini angka penting yang mana? Dari 32. Koma ini. 3. Jadi dia bilang ada nilai yang di belakang setelah ada koma dan ada nilai nol itu berarti semua dianggap jadi angka penting. Dan yang terakhir 5. Nanti yang kebalikan dari yang toh. Tapi yang nol di sini tidak dianggap. Kalau di sini ini pun di atas akan dianggap. Kalau di bawah tidak dianggap yang nolnya di depan. Kalau di atas tadi dikembalikan dari bawah tapi yang nolnya dianggap. Kecuali di depan ada nol dan ada koma. Sudah? Tapi itu nol di depan komanya itu tidak dianggap. Sudah? Berarti untuk aturan angka penting sekaligus contoh sudah toh? Sudah. Sekarang kita masuk ke pembulatan angka. Tahu pembulatan angka kan? Pembulatan angka itu yang kayak begini. 6,77 6. Nah, kita kalau seandainya kita setelah mendapatkan hasil pengukuran, di situ dia punya angka taksiran hanya untuk 2, berarti di sini kan ada 3. Angka taksiran 3, berarti kita harus hapus 1. Nah, itu yang dimaksud dengan pembulatan angka. Sudah? Jadi definisi pembulatan angka di sini adalah proses menyederhanakan angka agar mudah dibaca tanpa menghilangkan makna penting dari data. Siapa yang tidak tahu? Pena. Kalian tidur nak? Nah, dari fungsi itu salah satunya untuk menyederhanakan angka agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Nah, dia ada aturan tidak sembarang kita gunakan. Sudah? Di sini dia ada 3 aturan pembulatan angka. Yang pertama di sini, jika angka terakhir lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, saya rasa ini kalian bisa ingat ya. Jika angka terakhir lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh 6,776. Nah, yang kita lihat yang dimaksud lebih dari 5 itu yang mana? Yang paling terakhir. Sudah? Sini kan 6, berarti lebih dari 5. Berarti yang angka di depan ini yang kita bulatkan ke atas. Angka di depan ini, nah, ini yang dibulatkan, ini dihilangkan tapi dimasukkan ke sini. Sudah? Berarti 6, berapa? 7 berapa? Sudah? Nah, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, ada kebalikan dari aturan yang pertama. Jika angka terakhir lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh 7,643. Nah, kita lihat angka terakhir ke sini. Jadi kecil dari 5 kan? Ya. Berarti angka di depan ini kita bulatkan ke bawah. Jadi kita dapatkan hasil 7,3. Dia tetap dibulatkan ke bawah tapi dia tidak turun. Dia tetap. Sudah? Oke, aturan ketiga. Bisa baca tidak aturan ketiga dari sini? Jika tempat 5 tadi kan pasti kamu tanya. Jadi awalnya kan lebih dari 5 berarti ke atas. Kurang dari 5 berarti bagaimana kalau dia pas 5? Sudah? Jadi apa aturan di situ? Seandainya pas 5, di angka depannya itu ganjil berarti dibulatkan ke atas. Ya, tapi kalau dia punya angka di depannya 5 itu angka genap maka dibulatkan ke bawah. Contoh ini untuk yang ganjil ya. Berapa? 6, 5. Nah, ini di depannya kan 5, pas 5. Oh, nah, berarti dia punya sebelumnya ganjil maka dibulatkan ke atas. Ya ganjil. Nah, di sini kan kenapa? Ya. Berarti teman ini kita bulatkan ke bawah. Nilainya 6,76. Nah, bagaimana yang genap? Tadi kan ganjil ya. Oh ya, ini genap. Bawah ganjil. Contoh 4, 2, 3, 5. Nah, di sini kan ganjil toh? Berarti kita bulatkan ke hasilnya 4 berapa? 2. Itu aturan untuk kita melakukan pembulatan angka. Bukan dari sembarang bulat ya? Sudah? Oke, dimasukkan yang terakhir adalah
Hasilnya adalah cara menyeimbangkan yang besar atau sangat kecil dengan lebih ringkas dan lebih mudah diingat. Ya. Itu pengertian secara luas ya. Nah untuk seperti yang tinggal bilang apa? Hasilnya itu adalah cara menuliskan angka yang sangat besar dan angka yang kecil untuk mudah dibaca. Ya, dipahami, dibaca, bisa. Sudah ada orang begitu bisa. Nah, kita untuk menuliskan angka penting itu kita menggunakan tulis yang ada. Kalau yang tadi angka penting dengan pembuatan angka hanya pakai aturan, berarti di sini dia menggunakan rumus. Sudah? Kalau rumus itu A kali 10 pangkat N. Nah, A ini dia punya nilai terpisah antara 1 sampai 20. Kalau N ini yang sebut dari N itu apa? N itu adalah angka jumlah nilai dari pangkat N. Sudah? Betul, selesai. Sudah? Kita lihat dia punya contoh. Ya, contoh yang pertama ya. Contohnya 0,0007. Nah, ini kalau kita buat dalam notasi ilmiah bagaimana? Nilainya berapa? 7 kali 7 kali pakai berapa? 5. Bukan 4 ya? Lagi 3. Karena di depannya ada 0, jadi ini mau pindah ke sini 1, 2, 3, 4. Sudah? Oh, 12.000. Dibuat dalam notasi 12 bisa 12 kali 10 pangkat 4. Tapi dapat toh? Ya. Tapi ini masih bisa dipindahkan ke sini lagi. Berarti 1,2 kali 10 pangkat 4. Ini masih bisa. Sudah? Paham? Paham. Kita masuk ke tulisan notasi yang ini diperjulahkan pengurangan dengan pembagian dan pembagian. Yang pertama 18,98 tambah 22,142. Jadi saya untuk intinya itu yang punya tanda desimal ini disederhanakan ya. Dan kita turunkan 2 berapa? 11 0. Oh itu kan? Ya, 141,122. Nah, untuk menentukan angka penting dan hasil yang di bawah sini kita temukan di atas. Yang punya angka taksiran berapa? Di atas sini 12,98. Angka taksiran berarti berapa? 2 angka taksiran. Yang di bawah ada berapa angka taksiran? 3 angka taksiran. Nah, untuk menentukan yang punya hasil ini kita mengambil angka taksiran yang paling sedikit. Kita menggunakan angka taksiran yang paling sedikit yaitu di sini kita punya hasil ada 3. Berarti kita harus gunakan ke bawah untuk mendapatkan 2 angka taksiran. Nah, di sini kita menggunakan aturan pembuatan yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Berarti kita lihat di sini 2 berarti ya kurang dari 5 kan? Nah, ini berarti kita bulatkan ke berarti hasilnya 1,1. Sudah paham? Selanjutnya langsung ke KPD ya. Ya, karena dibulatkan ke bawah, tapi kita berarti kita turun ke 3, ke 2. Sudah? Tolong mundurkan kelompok sudah. Jadi, dan dari sekarang lagi itu cepat sudah. Boleh. Sesuai kelompok sebelumnya. Minggu sebelumnya. Dan sekarang penjelasan saya kalian sudah bisa paham belum? Jadi pada saat pengen tanya kaki sebelum tes kelompok. Yang dulu kita di kertas. Tabel yang di belakang sini, maksud dari tabel yang di sini, data yang kalian ambil itu dari sini. Dari sini, ini ada 3. Ya, data dari tinggal kalian masukkan ke sini, dapat data 3 di sini, dan kemudian angka penting ada berapa, baru buatkan notasinya dari angka data yang kalian tuliskan di sini. Sudah? Waktu datangnya di sini deh.
Kalau untuk kegiatan pertama itu yang sudah punya jawaban, akan cuma tulis di sini. Yang di belakang, halo, yang di belakang, sudah satu kali. Ini yang data yang di sini nanti kalian akan ada di depan sini, ada 3 data di situ A sampai C. Sudah? Jadi yang punya data langsung di sini. Nah untuk dia punya kedua analisis data ini kan ada 3 soal kan? Tulis di sini satu. Dia jawaban tulis di sini. Dan yang ketiga ini dia jawaban langsung di sini, langsung di bawah. Sudah? Di situ dia punya kesimpulan dan refleksi. Sudah? 15 menit ya. Jadi koma dari sini ke sini ya aku ini kalau begini berarti dia masuk ya yang kedua kan berarti yang termasuk dalam angka berarti ini selesai kalau yang ini sudah bisa ini pun begitu dia tetap pakai aturan yang kedua yang nol di antara yang nol ini dia kan di atas sini kan ada 2 di sebelah ada 0 terus ini dia masih matematik nol sudah termasuk sebentar ini tidak lagi kalau di sampingnya ada 0 sampingnya ada 0 yang akhirnya itu 0 semua soalnya yang akhirnya itu sebelahnya ada angka 1, 2, 3 sebelahnya 0 bisa sudah sudah kelompok belakang sudah bisa presentasi satu kelompok saya kelompok ini saya yang kelompok lain tolong berikan teman-teman yang presentasi pagi datanya itu 0,000031 meter. Angka penting ada 2 yaitu 3 dan 1. Notasi ilmiah yaitu 3,1 kali 10 pangkat -7. Yang kedua masa bumi itu angka penting ada 4 yaitu 5, 9, 7 dan 2. Notasi ilmiah yaitu 5,912 kali 10 pangkat 34. Angka penting dari informasi C yaitu ada 3 yaitu 2,99. Notasi ilmiah 2,99 kali 10 pangkat 8. Dua mengenal karena diameter atom sangat kecil, jadi nilainya berada di belakang 0. Angka 0 tidak termasuk angka penting karena hanya berfungsi sebagai penanda posisi desimal. Bagian B, karena masa bumi sangat besar sehingga jika ditulis biasa akan terlalu panjang. Notasi ilmiah membuat angkanya lebih singkat, mudah dibaca dan mudah dihitung. Bagian C, notasi ilmiah dibantu yang pertama menyederhanakan penulisan angka, kedua mempermudah perhitungan, yang ketiga mengurangi kesalahan karena angka 0 terlalu banyak dan yang keempat membuat angka ekstrim lebih mudah dipahami. yang terakhir yang tidak terakhir aplikasi konsep ketiga Aplikasi konsep lakukan operasi berikut sesuai aturan penting. Yang bagian A 12,56 ditambah 0,3 sama dengan 12,86. Bagian B 3,45 untuk dibandingnya supaya lebih mudah dibaca atau dihitung. sebelumnya ada yang punya jawaban beda dari kelompok 2 beda di bagian mana? Mana yang beda? Kelompok mana coba? Tidak ada semua sama? Sama. Ada yang tanya tidak?
Jadi situ kalian menggunakan aturan angka penting yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun yang kelima dari yang tadi saya jelaskan? Kelima. Berarti sesuai ya? Itu alasan kenapa hanya angka pentingnya itu hanya 2, 3 dengan 1, karena kalian menggunakan aturan angka penting yang kelima. Sudah. Yang terakhir, kecepatan cahaya itu kalian menggunakan aturan angka penting yang berapa? Oke. Berapa? Ketiga. Kenapa? Itu bisa masuk ke aturan. Kalau dia sesuai dengan aturan, berarti itu kenapa kita gunakan dia punya aturan. Aturan. Jadi adik-adik sepaham dan mana kita menunjukkan dia punya angka penting ya. Bagaimana kita gunakan sini ya? Sudah 3 orang. Paham? Dari angka penting sepaham belum? Sudah. Kalau tidak paham bisa sampaikan di lembaran saya tahu kalian patut ini. Ini saya
Jadi sambil kita lihat di sini, minggu depan kita latihan terkait angka penting dan selanjutnya. Karena tadi yang bukan doa perempuan sekarang yang tutup. Siap. Siap.